Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi taala wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu dosen Dr. Randa Imro'atul Fatihah MAG selaku pengampu mata kuliah fikih serta rekan-rekan kelompok 2 yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti presentasi makalah fikih dengan tema zakat online. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Mustabsyiroh selaku moderator akan memandu jalannya presentasi makalah dari kelompok 2 yang beranggotakan Bapak Ahmad Munfarizi Aziz, Bapak Dani Husni Juama, Bapak Hasan Fikri, Ibu Idah Nur Hasanah, Ibu Siti Muzayyanah, Bapak Sauki Mubarok, dan Bapak Santo Arif Nugroho. Presentasi kali ini bertujuan untuk menambah wawasan serta pemahaman untuk menambah wawasan mengenai zakat online yang sedang marak pada era sekarang ini. Tanpa berpanjang lebar, pemaparan makalah akan disampaikan oleh perwakilan dari kelompok 2. Yang pertama dari pemateri Ibu Idah Nur Hasanah dan pemateri kedua kepada Bapak Ahmad Munfarizi Aziz. Waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk sebelumnya terima kasih untuk moderator. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini yang bertemakan zakat online, saya diamanahi untuk menjadi pemateri pertama, yaitu mengenai zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang berfungsi sebagai ibadah dan instrumen sosial untuk mewujudkan keadilan serta kesejahteraan umat. Perkembangan teknologi digital melahirkan praktik zakat online yang menawarkan kemudahan, efisiensi, dan transformasi. Namun karena zakat memiliki rukun dan syarat tertentu, praktik zakat online perlu dikaji secara fikih agar tetap sesuai dengan prinsip syariat Islam berdasarkan dalil, kaidah fikih, pandangan ulama, dan fatwa lembaga keislaman. Supaya walaupun kita mengikuti hukum, yang namanya fikih itu adalah hukum yang berkembang, kita ikut sesuai zaman. Contohnya seperti sekarang itu zakat online, tapi tidak terlepas walaupun online tetap harus memakai syarat-syarat atau ketentuan tertentu. Apa itu zakat online? Zakat online adalah bentuk penunaian zakat yang dilakukan melalui sarana digital, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Media yang digunakan antara lain transfer bank, aplikasi pembayaran digital, dompet elektronik, serta platform resmi lembaga amil zakat berbasis daring. Dalam praktiknya, muzaki tidak lagi menyerahkan zakat secara langsung kepada mustahik, melainkan melalui perantara sistem digital yang dikelola oleh lembaga amil zakat. Jadi kalau misalkan dulu kita tuh ingin zakat kita memberikan langsung ke tempat secara langsung, namun dengan perkembangan zaman sekarang kita tidak perlu melakukan hal tersebut karena bisa diganti dengan seperti yang tadi yang dijelaskan, seperti dengan transfer bank, aplikasi pembayaran digital, dan lainnya. Tentunya daripada hal-hal tersebut itu ada dalilnya. Dalilnya ada dalam Al-Quran tentang kewajiban zakat, di antaranya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Artinya, dan laksanakanlah sholat serta tunaikan zakat.
Oke. Nah, adapun rukun dan syarat zakat itu, rukun zakat mayoritas ulama menyebutkan rukun zakat sebagai berikut. Yang pertama muzaki, yaitu orang yang wajib mengeluarkan zakat. Yang kedua harta yang dizakati atau mal az-zakah, yaitu harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Yang ketiga mustahik, yaitu orang atau golongan yang berhak menerima zakat. Yang keempat niat, yaitu kehendak dalam hati untuk menunaikan zakat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang namanya rukun itu jika dalam rukun tersebut tidak terpenuhi salah satunya saja maka hukumnya tidak sah. Nah, contohnya nih yang pertama, jadi rukun zakat itu ada 4. Yang pertama muzaki. Muzaki itu adalah orang yang mengeluarkan zakat. Tentu kalau misalkan zakat itu terjadi jika ada orang yang memang mengeluarkan zakat. Harta yang zakatnya itu yang seperti apa? Yang disebut juga dengan mal az-zakah, yaitu harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Karena zakat itu berupa-rupanya itu banyak. Nah, tidak semua harta itu jenisnya itu bisa dizakati, tapi memang mempunyai ketentuan-ketentuan tertentu. Yang ketiga ada mustahik, yaitu orang yang menerimanya. Jika kita memberi, tentu ada yang menerima. Nah, orang-orang yang menerima itu disebut mustahik. Ada beberapa golongan orang yang memang pantas atau memang diwajibkan untuk menerima zakat, dan memang ada beberapa golongan yang tidak berhak untuk menerima zakat. Di antara lainnya, contoh orang-orang yang tidak berhak menerima zakat itu seperti keturunan langsung daripada baginda Nabi Muhammad SAW, lalu orang-orang yang memang mampu. Lalu siapa orang-orang yang berhak menerima zakat itu seperti fakir miskin, orang dalam perjalanan atau istilahnya itu musafir itu berhak menerima zakat. Yang keempat niat, tentunya segala sesuatu itu harus dibarengi dengan niat. Jika kita sudah masuk ke 3 rukunnya itu udah masuk nih, ada yang ngasihnya, ada harta yang ingin dizakatkannya, dan ada orang yang menerimanya. Jika kita tidak mempunyai niat untuk zakat, maka itu bukan zakat masuknya, tapi sedekah. Jadi niat itu sangat wajib, perlu ada gitu, itu berkenan dalam hati. Karena kalau misalkan niatnya hanya diucapkan dengan hati, tapi dalam hatinya tidak ikhlas, hanya diucapkan saja saya berniat berzakat, tapi di hatinya nggak ikhlas, maka itu zakatnya itu tidak jadi. Nah, itu merupakan rukun daripada zakat. Sekarang syarat wajib zakat nih, ada rukun, ada syarat wajib. Jadi syarat wajib zakat itu yang disepakati oleh ulama antara lain, yang pertama beragama Islam. Ya, orang yang bukan agama Islam tidak wajib zakat. Yang kedua merdeka. Mereka di sini tuh orang yang bukan abid. Abid itu budak ya. Jadi kalau misalkan dia masih seorang budak dalam budak belian, atau dulu kan ada ya istilahnya itu abid, maka itu tidak diperuntukkan untuk zakat, tidak wajib untuk zakat. Namun jika dia mau ya silahkan, namun itu tidak wajib. Yang ketiga memiliki harta yang secara penuh. Nah, seperti ketentuan yang tadi, jika memang orang tersebut atau muzaki tersebut memiliki harta dengan ketentuan tertentu yang wajib zakat, maka dikeluarkan. Jika harta yang dia miliki belum terpenuhi untuk menunaikan zakat, maka tidak perlu menunaikan zakat. Yang keempat itu harta mencapai nisab, dan yang kelima harta telah berlalu satu haul untuk jenis zakat tertentu. Selanjutnya, lalu kedudukan niat dalam zakat online. Nah, jadi bagaimana caranya kita berniat dalam tingkatan zakat online? Terkadang memang ada beberapa orang atau beberapa bagian yang memang belum paham daripada zakat online tersebut, merasa ragu apakah zakatnya itu sah atau tidak. Nah, untuk itu kita akan membahas kedudukan niat dalam zakat online tersebut. Niat merupakan rukun zakat yang wajib dilakukan oleh muzaki, yang seperti tadi itu rukun keempat daripada zakat. Sebagai kehendak ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam zakat online, niat tetap sah dilakukan saat transaksi pembayaran digital tanpa harus dilafalkan. Karena niat itu adanya dalam hati, ketika kita niat nih, misalkan niat kita mempunyai mal tertentu, nah dengan ketentuan zakat tertentu. Jadi saat kita memberikannya, walaupun itu dalam bentuk transfer, ya kita cukup dalam hati, saya berniat menzakatkan harta saya itu cukup di dalam hati, mau diucapkan lebih baik. Menurut pandangan madhab Syafi'i menegaskan bahwasanya niat harus menyertai penyerahan atau pemisahan harta zakat, sehingga zakat online dinyatakan sah selama niat dilakukan saat pembayaran. Nah, seperti itu. Jadi ketika istilahnya itu ketika pegang handphone untuk udah ditentukan nih
udah dipisahin nih, ini adalah harta untuk zakat saya. Nah, ketika melakukan transaksi tersebut itu harus dibarengi dengan niat untuk zakat online. Lalu tinjauan zakat online. Tinjauan zakat online berdasarkan kaidah fikih. Zakat online dapat dibenarkan secara fikih berdasarkan beberapa kaidah utama. Pertama, kaidah al-aslu fi muamalat al-ibadah yang menyatakan bahwa hukum asal muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarang. Nah, yang kedua, kaidah al-wasailaha ahkam al-maqasid yang menegaskan bahwa sarana mengikuti tujuan sehingga media digital dibolehkan selama tujuan zakat tersebut tercapai. Dan yang ketiga, kaidah al-masyaqqah tajlib at-taisir yang menunjukkan bahwa kemudahan diberikan ketika terdapat kesulitan, sehingga zakat online menjadi bentuk kemudahan yang dibenarkan syariat. Nah, itu merupakan tinjauan daripada zakat online itu ada 3. Yang pertamanya itu yang tadi boleh selama tidak ada dalil yang melarang bahwasanya di zakat online itu tidak diperbolehkan. Lalu yang keduanya itu selama tujuan zakat tercapai. Jadi kita yang mengeluarkan harta lalu kita memberikan kepada orang yang berhak, itu tujuannya tersebut tercapai, harta yang atau zakat yang kita keluarkan itu ternyata sampai kepada orang yang ingin menerimanya, itu tetap boleh. Dan yang terakhir, yang ketiga itu adalah ketika terdapat kesulitan sehingga zakat online menjadi bentuk kemudahan yang dibenarkan. Karena sekarang kan banyak ya, kayak misalkan nih yang tidak memungkinkan kita untuk langsung pergi ke tempat pemberian zakat. Nah, itu dibolehkan. Itu merupakan tinjauan zakat yang dapat dipertimbangkan dalam berdasarkan kaidah fikih. Untuk selanjutnya saya kembali serahkan kepada moderator. Untuk pemateri kedua, Bapak Ahmad Munfarizi Aziz, waktu saya persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan materi yang mana saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh materi yang pertama. Materi yang pertama itu lebih bagaimana landasan teoritis ataupun konseptual daripada zakat online tersebut. Untuk materi pada kali ini selanjutnya yaitu perihal masalah tentang yaitu analisis hukum zakat online. Berdasarkan dalil Al-Quran, hadis, konsep wakalah, dan kaidah fikih dapat disebutkan bahwa zakat online hukumnya boleh, hukum mubah, dan sah secara syar'i dengan beberapa syarat, antara lain: 1. Muzaki memenuhi syarat wajib zakat. Yang kedua, terdapat niat zakat pada saat pembayaran. 3. Harta zakat disalurkan kepada mustahik yang berhak. Dan yang keempat yaitu lembaga amil zakat bersifat amanah dan terpercaya. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, zakat online dapat menjadi solusi praktis dan efektif dalam pengelolaan zakat di era digital. Artinya yang keempat ini sangat berkesinambungan, yang mana tidak boleh salah satu daripada yang keempat ini salah satunya tidak dipenuhi. Artinya harus dipenuhi semua. Melihat daripada hukum daripada zakat online tersebut. Bisa lanjut. Untuk selanjutnya yaitu perihal masalah pandangan daripada ulama 4 mazhab yaitu tentang zakat online. Yang pertama yaitu menurut mazhab Hanafi, yang mana menurut mazhab Imam Hanafi yaitu zakat online ini 1. Membolehkan wakalah dalam pengumpulan dan penyaluran zakat. Yang kedua yaitu penyerahan tidak harus langsung kepada mustahik. Dan yang ketiga, niat cukup saat menyerahkan kepada wakil. Dan keempat, zakat online sah selama sampai kepada mustahik. Artinya kalau mazhab Imam Hanafi ini lebih fleksibel, artinya sangat memperbolehkan dengan bagaimana yang keempat ini betul-betul dilaksanakan, yaitu baik yaitu pengumpulan zakatnya, yaitu penyerahan,
tidak harus langsung kepada mustahik ataupun niat cukup saat penyerahan kepada wakil. Menurut mazhab yang kedua yaitu mazhab Maliki, yang pertama yaitu menekankan tujuan dan hasil daripada zakat. Yang kedua yaitu penyerahan melalui wakil diperbolehkan jika amanah. Yang ketiga niat saat pemisahan atau penyerahan harta, dan yang keempat itu zakat online diterima karena sesuai maqasid syariah. Jadi Imam Maliki ini lebih cenderung bagaimana menekankan ini betul-betul lebih kehati-hatian, artinya sama-sama fleksibelnya juga dengan Imam Hanafi, cuman lebih kehati-hatian. Selanjutnya yaitu menurut mazhab Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i ini cenderung lebih hati-hati daripada imam yang lain. Artinya bahwasanya Imam Syafi'i ini lebih menekankan ketat pada rukun dan niat. Artinya rukun dan niat ini betul-betul dilaksanakan, yaitu dengan ketentuan-ketentuan. Yang kedua yaitu wakalah dibolehkan dengan syarat niat menyertai penyerahan. Dan yang ketiga niat dilakukan saat transaksi digital. Dan keempat zakat online sah jika ada niat dan lembaga terpercaya. Artinya yang nomor 3 ini yang menjadi sangat krusial, yaitu yang mana ketika melakukan transaksi baik itu ke transfer atau yang lainnya yang menggunakan digital, maka ini harus disertakan dengan niat. Maka tidak cukup kalau menggunakan aplikasi, sebelum aplikasi ini dibuka sudah berniat, tapi harus kontan, harus secara bersamaan ketika mau mentransfer memang melalui transfer digital. Selanjutnya mazhab Hambali yaitu membolehkan membolehkan wakalah zakat, yang kedua niat dan penyerahan kepada wakil sudah mencukupi, dan ketiga media penyaluran tidak mempengaruhi keabsahan, keempat zakat online sah sebagai wakalah modern. Artinya ini sedikit ada perbedaan dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i ini lebih bagaimana media penyaluran ini harus betul-betul memenuhi syarat seperti itu. Kalau Imam Hambali ini agak sedikit tidak terlalu monoton, harus memenuhi keabsahan seperti itu. Bisa dilanjutkan. Yang terakhir, sebelum saya menyimpulkan, ada sebagian daripada pandangan fatwa yaitu seperti MUI dan NU melalui Basul Masailnya, ataupun dengan Muhammadiyah melalui, kalau Muhammadiyah ini melalui Majelis Tarjih ini, bahwasanya setelah menyimpulkan daripada pandangan MUI dan NU serta Muhammadiyah ini tidak ada perbedaan yang signifikan. Cuma bagaimana titik tekannya itu adalah yaitu niat yang pertama dan memenuhi syarat. Rukun dan syarat ini harus terpenuhi. Dan ketiga ini perihal masalah yang menerima ini betul-betul yang memenuhi syarat. Jadi jangan kalau orang kaya ini tidak boleh mentang-mentang temannya ataupun kerabat dekatnya ini tidak boleh, karena ini tidak memenuhi syarat seperti itu. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwasanya berdasarkan pandangan ulama 4 mazhab di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun mazhab yang melarang penyaluran zakat melalui perantara wakalah. Perbedaan pendapat hanyalah terletak pada penekanan aspek niat dan teknis penyerahan harta zakat. Zakat online sebagai sarana modern dapat diterima oleh keempat mazhab dengan syarat terpenuhinya rukun dan syarat zakat. Oleh karena itu, praktek zakat online dapat dikategorikan sebagai ijtihad kontemporer yang sejalan dengan prinsip fikih Islam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akan kembalikan lagi ke Ibu Moderator. Waktu dan tempat kami kembalikan. Terima kasih atas pemaparan ke materi. Penjelasannya sangat luar biasa. Untuk sesi selanjutnya yaitu diskusi yang akan dipimpin oleh Bapak Syauki Mubarok. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kami ucapkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja
kita mulai diskusi. Kita buka 2 pertanyaan dulu, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Bisa raise hand, monggo. Monggo silahkan kepada para peserta untuk menanyakan kiranya ada yang belum dipahami secara tuntas. Izin bertanya, Pak. Silahkan Bu Siti Muzayana. Untuk zakat online ini, waktu niatnya apakah harus ketika kita memencet tombol pembayaran zakat, atau ketika kita sudah punya niat, kemudian ketika memencet tidak berniat, itu tetap sah? Itu Pak pertanyaan saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? 2 pertanyaan, yuk silahkan. Pak Hasan Fikri, Pak Dani, silahkan. Izin bertanya, Pak. Silakan. Nih, mengapa fatwa MUI, NU, dan Muhammadiyah itu konsisten membolehkan zakat online berdasar dalil Quran Surat At-Taubah ayat 103? Sementara isu gharar atau ketidakjelasan dalam transfer digital belum sepenuhnya diatasi oleh regulasi pemerintahan Indonesia. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang pertama dari Bu Siti Muzayana itu tadi tentang niat dalam pembayaran zakat. Apabila niat dilakukan sebelumnya, terus pas klik tombol bayar tidak niat, apakah sudah sah atau harus bareng niat saat memencet tombol? Ini materi ini kaitannya dengan tanggung jawab Pak Fariji. Silahkan Pak Fariji untuk menjelaskan kembali supaya lebih jelas. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya dari teman-teman. Jadi gini, persoalan masalah niat, kalau kita menganut mazhab Imam Syafi'i maka harus lebih kehati-hatian. Artinya niat ini harus dibarengi dengan contoh, ini transfer kan melalui online ini, maka harus dibarengi ketika mau mentransfer. Bukan lantas hanya pegang HP cuma nanti mau 1 jam lagi ataupun 30 menit lagi. Harus sekalian dengan ketika mau transfer itu lebih kehati-hatian. Kalau pandangan Imam Hambali itu tidak harus pas langsung gitu kan, bisa dijeda ataupun sebelumnya gitu kan, bisa seperti itu. Maka sedikit ada pandangan kalau Imam Syafi'i, kalau kita mengacu ke Imam Syafi'i maka harus bersamaan dengan transfer tersebut seperti itu. Kalau menurut Imam Hambali maka setelah saya membaca itu maka diperbolehkan seperti itu, niat duluan gitu baru kemudian ditransfer seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya. Bisa saya ulang jawabannya. Kalau kita mau mengikuti mazhab Imam Syafi'i maka harus bersamaan dengan klik ya. Tapi ketika ikut mazhab yang lain itu kita bisa niat duluan, transfer kemudian. Nah, kita sebagai orang awam itu, saya pernah membaca ada redaksi Al-Am la madhabalah. Orang awam tidak ada madhabnya. Jadi insya Allah kalau ada yang sesuai, insya Allah benar itu. Oke, yang selanjutnya tadi juga kaitannya dengan materi yang disampaikan Pak Fariji, bahwasanya fatwa MUI, NU, Muhammadiyah itu konsisten, tidak ada yang berbeda. Mereka semua sama membolehkan zakat online berdasarkan dalil surat Quran At-Taubah. Sementara itu, horor atau ketidakjelasan dalam transfer digital belum sepenuhnya diatasi oleh regulasi pemerintah Indonesia. Ini bagaimana? Silakan Pak Fariji untuk penjelasannya lebih lanjut. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya agak sedikit sulit ini ya. Jadi gini, fatwa MUI, NU dan Muhammadiyah ini tetap konsisten membolehkan zakat melalui online. Acuannya apa? Acuannya di surat At-Taubah 103, yaitu ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Mereka yang mana? Ya mereka yang mampu, yang memenuhi syarat seperti itu. Lah dari hal itu melegitimasi makalah melalui amil seperti itu yang dianalogikan dengan lembaga digital amanah sebagai sarana modern, karena sekarang sifatnya modern maka melalui lembaga digital yang amanah sebagai sarana modern tanpa mengubah substansi daripada zakat tersebut. Lembaga ini fokus pada maqasid syariah, penyucian harta, bantuan mustahik dengan syarat niat muzaki
penyaluran tepat dan transparansi, artinya tidak ditutup-tutupi, sehingga gharar dianggap minimal jika via platform resmi seperti Basnas ataupun LAZ, seperti itu. Terkait isu gharar, meski regulasi pemerintah itu di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2020 belum sepenuhnya bisa mengatasi gharar digital seperti penyalahgunaan dana ataupun verifikasi mustahik yang real time. Fatwa lembaga keislaman prioritaskan ijtihad fikih daripada menunggu kesempurnaan undang-undang. Maka mereka anggap kaidah al-musyaqqat tajlib at-taisir ataupun yang disebut dengan kesulitan mendatangkan kemudahan lebih mendesak untuk fasilitasi umat modern, dengan himbauan pilih lembaga berizin untuk mitigasi risiko, bukan larangan total seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Fariji. Bagaimana Pak Santo, apakah sudah cukup? Cukup Bapak, terima kasih banyak. Oke, terima kasih atas paparannya Pak Fariji, sangat-sangat memuaskan bagi kami semua dan tambah keilmuan dari kami bahwasanya fatwa MUI, NU dan Muhammadiyah konsisten membolehkan zakat online itu berdasarkan tadi kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir gitu ya Pak ya. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Itu memang untuk zaman sekarang sangat-sangat dibutuhkan. Mungkin ada penanya yang lain, silahkan. Saya beri waktu 1 menit. Kalau tidak ada, nanti saya kembalikan ke moderator. Sudah cukup ya? Pak. Iya Pak, sudah cukup sepertinya. Oke, terima kasih. Kalau sudah cukup, saya husnudzon, Bapak Ibu semua sudah memahami apa yang disampaikan oleh dua pemateri tadi, dan semoga kita bisa memanfaatkan dan mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Untuk diskusi pada pertemuan kali ini kami cukupkan sekian. Dari saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Sauki sudah memandu jalannya diskusi dengan baik. Terima kasih kepada penanya, kemudian Bapak pemateri, Ibu pemateri yang sudah menjawab dengan sangat jelas dari beberapa pertanyaan yang telah diajukan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwasanya zakat online merupakan salah satu bentuk kemudahan dalam berzakat di era digital. Namun pelaksanaannya tetap perlu memperhatikan ketentuan fikih agar sesuai dengan syariat Islam. Semoga kita semua termasuk muzaki yang senantiasa melaksanakan zakat dengan penuh keikhlasan dan penuh kesadaran. Amin. Demikian rangkaian presentasi makalah dari kelompok 2. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita bersama. Saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam memandu acara terdapat banyak kekurangan. Akhir kata, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.